Masyarakat Makassar digegerkan dengan beredarnya uang palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Yang lebih mengkhawatirkan, uang palsu ini bahkan lolos uji sederhana dengan sinar ultraviolet atau UV, membuat masyarakat semakin resah. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa orang mencoba memeriksa keaslian uang kertas dengan sinar UV. Mengejutkannya, uang palsu tersebut memancarkan cahaya yang hampir identik dengan uang asli. Video tersebut pun dengan cepat menjadi viral. Masyarakat pun mulai khawatir dan bertanya-tanya bagaimana cara membedakan uang palsu yang semakin canggih ini. Meski sekilas mirip, bahkan lolos uji UV, sebenarnya ada perbedaan yang bisa dicermati. Perbedaan utama terletak pada warna cahaya yang dipancarkan saat disinari UV. Uang palsu cenderung memancarkan warna biru, sedangkan uang asli dari Bank Indonesia berwarna kehijauan. Kabar beredarnya uang palsu ini tentu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Beberapa netizen yang budiman mengungkapkan kekhawatirannya. Komentar ini menyoroti betapa sulitnya membedakan uang palsu bagi orang awam, terutama saat berbelanja di pasar tradisional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini yang lagi heboh ya, perpustakaan. Jadi perpustakaan itu tempat ilmu, nah tapi bukan juga tempat ilmu cara menggandakan uang. Silahkan disimak. Pabrik uang palsu di kampus UIN Makassar digerebek, oknum dosen dan staf terlibat. Sepertinya dunia kampus di Makassar ini sedang tidak baik-baik saja. Ini ada oknum dosen dan staf terlibat dalam pembuatan uang palsu. Kasus pembuatan uang palsu ini diduga terjadi di UIN Samata. Oh malaikat yang masuk ke saya, kalau ada gajimu sebagai dosen, ada gajimu sebagai staf, sudah mau syukurin itu yang ada. Jangan mau lagi terlibat kasus-kasus yang merugikan masyarakat, kasus-kasus yang melanggar hukum. Sudah mau dong. Banyak sekali nih masalah di Makassar ini, jadi sudah mau. Akhirnya terbongkar, ada universitas di Makassar yang cetak uang palsu. Sejauh ini udah 15 orang, ada dosen dan staf kampusnya udah ditangkap. Barang yang disita ada mesin untuk mencetak uang palsu sama uang palsu sebesar 446,7 juta. Memang ada uang palsu itu beredar. Kalau kalian buka toko, kerja di retail atau enggak kerja di bank, pasti kalian ada jumpa itu uang palsu itu. Cara bedakan uang palsu kan sebenarnya gampang, cuma yang dilihat, diraba, diterawang, kayak gitu aja sebenarnya. Cuman kalau uangnya banyak, mampu satu-satu digitukan. Tahu gua ada mesin untuk mendeteksi uang palsu itu, tapi kan itu harganya agak mahal. Jadi beli aja UV light itu. Kalau misalnya nanti uang itu disinari pakai UV light, dia bersinar. Jadi ketahuan lah dia uang palsu atau uang asli. Parah. Ada sekitar 15 orang tersangka dalam sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terparahnya lagi, mesin cetak itu ada di perpustakaannya. Di perpustakaan kan seharusnya mencetak buku, mencetak intelektual, mencetak orang-orang pintar. Ini mencetak uang palsu. Polisi menyita sekitar 446 juta uang palsu. Kata rektornya ini ya, Hamdan Johanis, itu oknum. Pak, kalau 15 orang dan di perpustakaanmu, perpustakaan kampus, itu bukan lagi oknum. Ini kasus yang lagi viral. Sebuah kampus menjadi pabrik uang palsu. Kenalin, namanya Dr. Andi Ibrahim. Dia seorang dosen, tapi lebih memilih menjadi bos uang palsu daripada mendidik mahasiswa. Padahal dia PNS loh, dia ASN. Kalau kita lihat data, gaji dia itu sekitar 7-10 juta per bulan. Itu belum tunjangan yang lain. Jadi ceritanya gini, sebuah mesin pencetak uang palsu ditemukan di perpustakaan di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Ini kasus yang benar-benar gila menurut aku. Mungkin oknumnya pengen ngediriin fakultas baru kali ya, fakultas pencetak uang palsu. Gimana gak gila, uang yang ditemukan itu bernilai triliunan rupiah. Dan yang lebih mengagetkan, ini digunakan sebagai modal pendanaan untuk pilkada tahun ini. Wow, ini levelnya kampus, universitas, UIN, Islam loh ini. Apa mereka gak paham tentang bagaimana inflasi karena uang palsu? Di sumber yang lain, kalian bisa lihat, rincian uang palsu ini hampir menyentuh 1000 triliun. Nih ya, warung kecil yang kena satu lembar uang palsu 100 ribuan ini aja, itu bisa modar, bisa kalang kabut. Tapi aku masih respect nih sama rektor UIN Makassar. Ia geram dengan kepala perpus yang jadi dalang pabrik uang palsu. Malu kata dia. Pak rektor juga memberikan tindakan yang tegas. Dia memberhentikan dosen dan juga kepala perpustakaan dengan sangat tidak hormat. Gimana menurut kalian?
Siapa sih dibalik dalam sindikat kejahatan produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin? Siapa yang pertama kali mengetahui keberadaan ruangan rahasia yang dirancang khusus untuk proses memproduksi uang palsu secara besar-besaran ini? Saya yakin banget ini adalah persoalan pelik dan dikerjakan benar-benar intim oleh ahli kelas kakap. Iya dong, membuat uang palsu ini tuh butuh banget yang namanya keterampilan oleh ahlinya. Nah, kenapa ini bisa terbongkar? Jadi awalnya, polisi menangkap salah satu pelaku pengedar uang palsu sebanyak 500.000 di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, ternyata dari pelaku pengedar ini dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Goa yang selanjutnya diusut sampai ke akar-akarnya dan menemukan petunjuk bahwa di perpustakaan UIN itulah pabrik disimpan khusus dalam suatu ruangan dekat toilet yang ternyata sering ditempati mahasiswa. Nah, kenapa ini nggak kedengaran? Si oknum ini jago. Mereka mendesain ruangan itu supaya kedap suara. Udah gitu kalian tahu nggak? 446 jutaan uang palsu disita. Itu baru yang ditemukan ya. Kita belum tahu tuh sudah berapa ratus juta uang yang sudah tersebar di seluruh penjuru Sulawesi Selatan atau bahkan ternyata sudah nyebrang provinsi. Fokusnya polisi saat ini adalah pengembangan pelaku, karena juga belum diketahui seberapa banyak orang yang terlibat. Jangan sampai ada oknum-oknum yang cuci tangan. Setidaknya sudah ada 15 tersangka dalam kasus ini, salah satunya kepala perpustakaan dan 5 diantaranya dalam perjalanan dari Mabuju menuju Kabupaten Goa. Ini seru untuk diikutin guys, kita masyarakat nggak boleh diam-diam, karena peredaran uang palsu sangat berpengaruh buruk atas kelangsungan perekonomian kita. Akan terjadi inflasi besar-besaran, jadi harga barang-barang bakalan naik terus tuh. Kesenjangan sosial akan semakin parah, jadi mereka kaya dengan uang palsunya, beli barang seenaknya, sedangkan di sisi lain banyak orang memperoleh uang dengan bekerja namun uang terbatas. Ini akhirnya menunjukkan kesenjangan sosial yang makin meningkat. Dan jangan bilang kesenjangan sosial tidak berefek, karena faktanya kita makhluk sosial yang sudah terhitung porsinya. Yang baru aja heboh tentang bisnis upal atau uang palsu. Berdasarkan pemberitaan, awal mulanya terjadi pada tahun 2010 ya, yang mana ASS memberi perintah untuk melakukan bisnis ini guna mendukung pencalonannya sebagai wali kota Makassar pada tahun 2010 kemarin. Namun untungnya, beliau gagal. ASS ini terus mendalami bisnis upalnya ya, dan dia juga memperkenalkannya kepada AI, karena AI ini juga punya niat untuk mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada 2024. Dan untungnya, dia juga gagal karena dia tidak mendapat dukungan dari partai. Setelah bisnis upal ini terungkap, ternyata lokasi dari pembuatan upal ini sangat di luar ekspektasi ya, yaitu di kampus, di perpustakaan kampus. Ya, karena AI ini adalah kepala perpustakaan di universitas tersebut, jadi dia menyalahgunakan jabatannya. Sebanyak 17 pelaku telah tertangkap ya, yang mana ada dari pihak kampus, ada PNS, ada juga pegawai bank. Barang bukti yang ditemukan adalah uang sejumlah triliunan, bukan hanya rupiah bahkan, ada juga mata uang asing seperti Vietnam Dong dan juga Korea Won. Selain uang, ada juga sertifikat deposito BI dan juga surat berharga negara. Katanya upal ini dicetak dengan bahan baku dan juga mesin yang mereka dapatkan dari Cina. Dan mereka mempromosikan upal ini melalui grup WhatsApp. Karena hal ini pihak kampus merasa tidak senang dan merasa dirugikan karena AI telah mencoreng nama baik kampus mereka. Saat ini 3 orang masih buron ya, masih DPO, dan salah satunya adalah ASS, sang politikus yang sempat mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar. Dan berdasarkan pemberitaan juga, katanya tersangka ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Gimana menurut kalian? Teman-teman, waspada terhadap peredaran uang palsu yang jumlahnya bahkan katanya mencapai ratusan miliar bahkan triliun, dan itu dicetak di ruang perpustakaan salah satu universitas Islam negeri di kota Makassar. Inisiatornya adalah sang kepala perpustakaan dengan gelar doktor, difasilitasi oleh katanya salah seorang pengusaha besar di kota Makassar yang saat ini sedang menjadi DPO. Ini sungguh memalukan. Seorang akademisi yang hidupnya untuk pendidikan, yang hidupnya dibiayai oleh negara, ternyata berkontribusi sangat besar untuk mencetak uang palsu, dan uangnya itu sudah beredar sampai di segala penjuru di Sulawesi. Jadi teman-teman, kalau saat ini Anda pegang uang pecahan 100.000, 50.000, 20.000, coba diperiksa ulang. Jangan sampai itu adalah yang di tangan Anda adalah uang palsu yang diproduksi di kampus Islam negeri di kota Makassar itu. Jadi kalau sepintas uangnya kita lihat, kita terawang dan kita periksa, itu persis seperti asli.
Tapi salah satu cirinya kemudian bisa dibuktikan bahwa itu palsu adalah diperiksa bagian ujungnya. Kalau dia terbelah dua, bisa dipastikan Anda sedang memegang uang palsu yang diedarkan diproduksi dari kampus di kota Makassar. Sungguh memalukan, teman-teman.